Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke. Ya. Untuk mengawalinya saya akan buka dengan pantun. Cakep. Jalan-jalan ke Gulaga. Jangan lupa beli nanas manisnya. Selamat datang di Lokakarya ketiga, Bapak Ibu guru hebat semua. Ini bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Tadi pagi di rumah sudah sarapan ya? Oh belum, Pak Ujang belum ya? Oke, nanti bisa di coffee break ya Pak. Tapi masih semangat ya? Ya, oke. Jika Bapak Ibu semangat mengikuti sesi ini, silakan angkat jempol tangan kanan sembari bilang siap. Coba, 1, 2, 3, siap. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk memulai Lokakarya 3 ini, supaya kita lebih semangat lagi, kita akan ice breaking dulu, ya. Monggo semuanya bisa berdiri, semuanya bisa berdiri. Bapak Ibu tahu aram sam sam lidam sam sam gitu ya. Nah kita akan melakukan senam ini ya biar lebih. Kalau tidak tahu silakan nanti mengikuti video yang akan ditayangkan. Sudah siap ikuti? Suaranya tidak betul. Ya nanti saya yang bersuara. Jadi nanti akan berulang-ulang semakin cepat. Begitu nggih? Ya. Ayo Pak Musik. Yuk, ayo. Ini ya. Ini. Sini aja lah pojok aku yang itu. Yang apa? Itu. Arab Sabta. Senam aram sam-sam. Sam-sam apa jam-jam sih? Sam. Ini jam-jam. Ya. Jadi cepet lah Pak Kudik. Yang sam-sam. Lebih cepat lagi dari yang tadi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Kerjaan itu.
silakan duduk kembali Ibu. Sudah menyala nih semangatnya nih, lebih menyala nih. Tinggal ngantuknya. Bapak Ibu, itu semua sudah memperhatikan pembelajaran, sudah menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi nih, dan KSE nih. Nah, pada lembaga ini kita akan lebih memperdalam lagi nih, tentang pembelajaran berdiferensiasi dan ya sosial emosional. Seperti yang akan kita lakukan di tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, yang pertama nanti Bapak Ibu mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua nanti Bapak Ibu juga mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness, integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar. Tujuan yang ketiga nanti Bapak Ibu bisa merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah Bapak Ibu, di lokal ini nanti ya kita akan agenda untuk lokal yang kali ini. Yang pertama nanti pembukaan sudah kita buka tadi bersama nih. Kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga ada praktik mindfulness. Yang keempat praktik integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam merencana pembelajaran. Yang kelima membuat rencana berbagi pengalaman belajar, konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, dan yang terakhir penutup. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita akan membuat kesepakatan belajar bersama. Setuju dengan kesepakatan belajar ini di kelas kita? Setuju. Lanjut Pak. Nah, kita sampai di simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sudah ditunjuk oleh PP masing-masing. Ada 1 orang yang akan mewakili teman-teman di sini untuk mempraktikkan, mensimulasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Sudah ada orangnya Pak? Siapa? Pak Ujang. Pak Ujang nanti akan mensimulasikan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Sudah siap dengan alat peraganya dan lain-lain? Sudah. Hebat. Ini bawahnya banyak sekali. Kemudian 2 orang dari PP yang berbeda akan menjadi observer. Sinten observernya Pak? Dari PP-nya Pak Zen sinten? Oh Pak Heru, Pak Heru, siap. Dari PP-nya Pak Udik sinten Pak Sare. Oh Bu Endah Bu Endah jadi observer. Jadi yang akan simulasi di depan adalah Pak Ujang, kemudian observernya adalah Pak Heru dan Bu Endra. Nanti Bapak Ibu yang perlu diketahui nanti ketika pembagian perannya tadi sudah kemudian yang lain bagaimana? Yang lain bertugas menjadi murid, betul. Yang lain bertugas menjadi murid, tapi jadilah murid yang baik, Jadi semua nanti durasi simulasi mengajar itu 1 jam pelajaran atau 45 menit. Jam 45 menit nanti di depan, Siap? Pulang. Nanti harapannya dalam waktu 45 menit kita bisa mendapat gambaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua agar bersungguh-sungguh mendalami peran masing-masing. Pak Ujang yang berperan sebagai guru, dalami betul-betul peran Bapak. Kemudian yang berperan sebagai murid juga demikian, tidak perlu mengada-ada perilaku yang tidak mungkin dilakukan oleh murid seusianya.
Iya, nanti saya akan memberikan answer-answer tapi pengingat waktu ketika sudah 30 menit, 40 menit dan ketika waktunya habis, oke? Bisa dipahami? Oke, siap melakukan simulasi? Ya, silahkan praktik Pak Ujang, monggo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Sehat. Sakit umbelnya udah selesai. Kemarin masih umbelan ya. Mungkin kalau pipis tadi tuh. Oke, pagi hari ini saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Juga nanti ada HSE. Ini luar biasa nanti ya. Anak semuanya. Observer ya, observer disiapkan observer. Itu ada Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Untuk pembelajaran kali sudah selesai ya, saya kira paham semuanya. Ini cerdas semuanya ya untuk hari ini. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan untuk Pak Guru. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Ujang yang sudah mengambil pelajaran dengan ya, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, sekarang Pak Ujang. Mohon maaf. Tadi sedikit terlewat. Sebelum Pak Ujang tampil, saya sudah membagikan lembar observasi kepada 2 observer. Nah, sekarang waktunya untuk observer memberikan hasil pengamatannya dan nanti dilanjutkan memberikan pertanyaan kepada Pak Ujang atau simulator. Monggo kepada Pak Heru. Terima kasih Pak Ujang, luar biasa sudah mempraktekkan terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, memenuhi kebutuhan belajar murid dan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, dari apa yang sudah kami amati dari Pak Ujang ini sudah muncul proses diferensiasi, yaitu ketiganya, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi kontennya, dalam hal ini tadi Pak Ujang memberikan beberapa media pembelajaran kepada peserta didik, ada berupa LKPD, lalu berupa video pembelajaran, dan juga tadi alat peraganya langsung. Terus dari diferensiasi prosesnya, ini tadi juga bagaimana setiap peserta didik tadi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, ini digabung, baik siswa yang mungkin gaya belajarnya auditori, lalu ada yang kinestetik dan juga visual macam itu. Tadi digabung menjadi satu, mereka berdiskusi untuk menghasilkan sebuah produk. Terkait dengan produknya, nah itu tadi ada nanti yang dengan LKPD, berarti produknya itu ya dalam bentuk lembar kerja, lalu ada yang berupa produk alat peraga dan permainan macam itu. Mungkin itu dari kami, pemantauan kami. Terima kasih Pak Ujang menebarkan dan menguatkan kami terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ujang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Heru yang sudah memberikan pengamatannya. Iya. Kemudian untuk observer yang kedua pada Bu Endah, silakan untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
diberikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan kami kepada Pak. Ya. Maju, Bang, maju. Lainnya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menambahkan seperti apa yang tadi disampaikan Pak Guru sudah sudah ada semua konten, proses dan produknya, dan itu sangat menginspirasi kami untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi di kelas. Tadi sudah dijelaskan, di sini hanya perlu ditambahkan yaitu di diferensiasi produknya. Anak sudah diberi kesempatan yang beragam untuk mengkreasikan produknya sesuai mereka, seperti itu. Demikian ya, mohon maaf, terima kasih, semangat Pak Ujang. Tepuk tangan untuk Bu Endah, bisa diterima ya Pak Ujang. Kemudian apakah? Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi simulasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh Pak Ujang dan sudah diobservasi oleh Pak Heru dan Bu Endah. Nah Bapak Ibu, untuk lebih menyimpulkan apa yang sudah kita pahami bersama, monggo Bapak Ibu semuanya kita membentuk lingkaran, kita membentuk lingkaran untuk melakukan refleksi. Ya. Ya, Bapak Ibu, ya sudah lingkaran, sudah melingkar. Mari kita bersama melakukan refleksi dengan menyampaikan 4 kata. Kata yang pertama nanti dilanjutkan, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu titik-titik, akan dimulai dari saya sendiri, kemudian dilanjutkan seterusnya sampai ke vaksin, siap? Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan. Kita sudah melakukan refleksi bersama. Untuk sesi 1 sudah selesai, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang kedua. Tapi sebelumnya ini snack time, berarti kita istirahat sebentar. Kita biru kesukaannya Pak Ufik. Nanti kita akan istirahat dulu sebentar, coffee break. Setelah coffee break akan dilanjutkan sesi 2 bersama Bu Titis, Bu Titis. Silakan istirahat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di buku sebenarnya tidak ada gambarnya. Bapak Ibu sekalian, di malam kali ini kita akan mempraktekkan mindfulness. Mindfulness Bapak Ibu. Kita kadang-kadang kalau mengajar itu tidak ideal, kadang-kadang ada fisik cewek, cekel dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga kita terbawa emosi. Terbawa emosi dengan kesibukan kita ya, jadi guru penggerak di masyarakat, sebagai orang tua dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama nanti akan mengikuti kegiatan mindfulness agar hati kita menjadi tenang, damai, sentosa, bahagia, sejahtera, dan uangnya banyak. Allahumma. Oke Bapak Ibu, pada kali ini kita akan mempraktekkan mindfulness. Ada 3 jenis mindfulness, yaitu pertama teknik stop, yang kedua adalah mendengar dengan sadar,
Listening. Yang ketiga adalah melihat dengan sadar. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti yang pertama, praktek stop. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Berhenti. Amati nafas. Ini suwi banget. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk sejaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempit saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, Praktek Bu. kelopak mata, Yuk pura-pura. pipi, rahang, dan dagu.
kemudian kedua bahu, Gue contoh kia CGP nih. lengan ke atas, Oh, resida. dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Kita cepet nambah lah. Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih sehat. Selesai. Ya. Ya. Buka matanya dulu masih merem ini. Hah? Buka matanya dulu masih merem ini. Silakan Bapak Ibu membuka kedua mata kalian. Umat saudara ibu tidak saudara kue ini saya sudah praktikkan dengan siswa, jadi tapi dengan Bapak Ibu ada apa? Ikuti. Anak-anak keluar ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mempraktekkan stop. Nah, bagaimana perasaannya? Oh, alhamdulillah sudah bisa ya. Oke. Ini saya jawabkan lagi. Kalau tadi kan dikasih apa? Nah, kalau itu fixing aja. Jadi saya versi SD aja lagi. Kok bisa ditiru ya? Oke. Dikasih apa? Dikasih O. Versi SD. Sabar itu ya. Untuk ujiannya, kalau kita dikasih O, kasih A kan untuk A senang. Kasih A, kasih top, kasih low, yes. Beri tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih O, kasih A, kasih low, kasih top, yes. Versi segini ke. Versi Kutasari. Top, yes. Tepuk tangan. Kunci kamu cantik. Banget oh, kasih banyak. Aduh. Dikasih apa? Dikasih O, kasih A, kasih lo, yes. Sekarang deh pakai Itu jadi ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah tadi praktek mindfulness. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu ada yang maju ke depan, kita refleksikan ya bagaimana perasaan sebelum, saat, dan sesudah. Mungkin bisa monggo sesekali monggo bisa. Sebelum, saat, dan sesudah. Oke. Terima kasih Pak Pepe. Perasaan saya sebelumnya itu bergejolak, tidak tenang. Karena memikirkan sendiri, saya sudah lapar. Tapi setelah mindfulness tadi, saya merasa tenang. Masih lapar, tambah lapar, jadi lemas. Itu sebelum dan sesaat ya. Saat itu saya merasa tenang tadi ya. Karena sesudahnya saya merasa lega karena snacknya sudah ada di depan mata dan setelah ini kita bersama makan jadi sangat lega begitu Pak. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih O, kasih A, kasih lo, kasih top, yes. Tepuk tangan. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Karena kita ada 3 sistem, ada yang
baju maju dikasih seperti itu. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktunya besok adalah kita 90 menit. Ya, 90 menit. Main fullnya ada 3, jadi sekitar 3 menitan. Jadi kalau hanya seperti ini, makanya saat jam rampung. Makanya dan sering-sering seperti ini dan mungkin ada apa sebenarnya? Ya seperti itu lah, ini sudah 2 menit bisa selesai. Ya, untuk begitu. Baliklah, marilah kita lanjutkan lagi untuk latihan mendengar saja. Latihan dari dulu. HP-nya jenengan apa? Ya. Bu, HP-nya apa? Jadi gini, Bapak Ibu. Itu nggak di 20%, di 30 menit. Enggak di panas mati dia, Pak. Ini kan kebetulan kami di sesi 2. Mindfulness ini kan waktunya 90 menit ya. Nanti ada stop, ada instant mindfulness, Ya, terus ada sing. Yes. Nah, iya. Nah, ini masing-masing praktik ini kan 30 menit. Padahal pada saat praktiknya sendiri itu paling nggak lebih dari 10 menit. Ya. Nah, sisanya kan 20 menit. Refleksi. Bagaimana itu kesepakatan bersama saja. Nanti kita tanyakan satu-satu terkait pendapatnya atau apa yang Nah dirasakan. itu maksudnya, makanya bisa di saat tadi bisa di saat, sebelum, saat dan setelahnya itu yang dilamakan. Ya, refleksinya itu ya. Jadi sebelumnya bisa ya kita dari kita ini seperti itu. Cuma biasanya kalau itu sudah dilakukan, kita lakukan lagi takutnya kesan Udah beda. Ya, kan katanya kesan pertama sebelum, saat dan setelahnya. Tadi bukan ini 2 menit. Seperti itu. Perbanyak refleksinya aja. Ya, refleksinya berbanyak. Makanya ini ada 3. Jadi mulai dulu mulai, kemudian baru refleksi. Setelah itu tinggal latihan mendengarkan. Kemudian refleksi. Refleksi. Jamnya ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Nanti selesai saya. Ya. Yang kedua dipraktekan. Oke, skip lah. Oke. Yang kedua gak apa-apa. Centong dingin ke. Tapi pada melu ya. Saya supaya tidak lupa tadi patahnya masih terpejam. Ikutin. Oke, kita latihan ya. Bapak Ibu sekalian, kita latihan teknik mindfulness yang kedua, yaitu mendengar dengan sadar. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita mendengar tapi tidak fokus, makanya marilah kita fokus bersama-sama. Luangkan waktu sejenak Bapak Ibu untuk mendengar menggunakan indera pendengaran kalian. Sebelum mulai, kalau gue Kakek itu juga teksnya nanti berubah. Teksnya yang berbeda itu. Beda. kalau yang kedua kita tidak pakai musik. tidak pakai musik. Ya, jadi nggak pakai musik. Ya. Ya, yang kedua nggak pakai musik. Ya. Ya, yang kedua. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat
Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Terus malah. Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang dan dalam. Selanjutnya, dengarkan suara yang paling jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Lu malah jelengok. Kita akan menyelesaikan Praktek nih, dua latihan nih. mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata perlahan. Ambil napas panjang. Keluarkan. Selesai. Tangan saya. Dikasih apa? Kasih A, kasih lo, kasih to. Yes. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah kita sudah bisa menerapkan teknik mindfulness ya. Pertama teknik stop, yang kedua teknik mendengar dengan sadar. Untuk itu saya perlu lagi sekarang cowok ya, bulan Agustus tapi saat September. Silakan Pak Agus untuk bisa maju ke depan. Pak Agus yang lain di bulan September. Untuk saat dan setelah. Terima kasih untuk latihan mendengar dengan sadar. Setelah yang dirasakan, Ya, saat ya. sebelumnya tadi saya kurang konsentrasi. Setelah mencoba untuk mendengar dengan sadar, akhirnya fokusnya juga bisa lebih dari suara yang jauh. Semakin fokus, semakin ada suara yang terjauh. Jadi fokusnya semakin lama. Terima kasih. Nanti dulu Pak. Ya, nah ini supaya lama diwawancarai. Ya, tadi Bapak itu suara yang terdekat mendengarkan apa tadi? Ya. Bisa sebut apa? Keroncongan. Oke. Kalau suara yang terjauh tadi mendengar suara apa? Hah? Suara Pepe. Suara apa? Suara bulan ngobrol. Oh, belum. Oke, sip. Tepuk tangan. Dikasih apa untuk Agus? Dikasih O, kasih A, kasih O, kasih to. Yes. Oke, terima kasih Agus. Oke, nah gitu. Silakan yang lain mungkin bukan kita tadi mendengarkan suara apa yang masih terdengar? Mendengarkan suara perut lagi. Ya, seperti ini. Seperti itu. Jadi dekat apa, yang sejauh apa. Kalau terdekat kan harusnya nafasnya terdengar. Itu tercium abab. Seperti itu ya, supaya lamanya di situ takutnya diwawancarai kalau dengan udah dan kedua. Ya. Iya ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Oke. Orang perlu musik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menerapkan yang pertama mindfulness dengan musik, yang kedua dengan mendengar dengan sadar itu kita tidak mendengarkan dengan musik, dan yang ketiga juga tidak menggunakan musik. Di teknik yang ketiga ini Bapak Ibu akan memanfaatkan indera mata kalian, mata dari Bapak Ibu semua. Kadang-kadang kita pergi kemana tapi kita tidak fokus untuk mengamati. Bahkan di ruangan ini kita tidak mengamati LCD-nya ada berapa. Oh ternyata ada 2 LCD. Lampunya ada berapa? Oh ternyata ada 3. Kadang-kadang kita seperti itu karena kita tidak fokus. Untuk itu marilah kita latihan stop bersama-sama Bapak Ibu.
Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tadi ya. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang pada tubuh Bapak Ibu. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas meja. Rileks. iPhone, iPad. Silahkan pejamkan mata. Aduh. Oh, itu ya. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Sekarang buka kedua mata Bapak Ibu semua telah rileks. Amati 3 benda yang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Mulai dari benda pertama, perhatikan benda tersebut apa adanya. Amati bentuknya, amati teksturnya, amati warnanya. Amati gerakan yang mungkin timbul darinya. Sekarang Bapak Ibu lanjutkan amati benda yang kedua. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Amati bentuknya, amati teksturnya, amati warnanya. Gerakan yang mungkin timbul darinya. Sambil terus bernafas pelan. Kemudian lanjutkan benda ketiga. Sama seperti benda sebelumnya, perhatikan apa adanya, bentuknya, teksturnya, warnanya, gerakan yang mungkin timbul dari benda itu. Kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Selesai. Tepuk tangan semuanya. Berarti yang ketiga bisa pakai musik ya Pak ya? Yang ketiga berarti bisa pakai musik karena mata seperti itu Pak. Oke? Sepakati. Ya, musik ya. Mana Pak? Ya Pak. Mata ditutup. Bulannya kayaknya kelihatan. Kalau sudah tenang, dibuka matanya. Gitu. Paham ya? Jadi mereka disuruh menutup mata supaya tenang dulu, rileks. Kalau supaya tenang nanti gorean, nanti baru silakan buka matanya, amati 3 benda. Gitu. Karena bocah SD, silakan amati. Iya, itu bang, seril. Nah, makanya kalau teknik ini yang penting pokok
dari teman-teman supaya tenang dulu. Ya, insya Allah mereka kooperatif lah. Kalau yang lain nggak benar-benar susah kadang-kadang. Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini selesai nanti baru sama refleksi. Refleksi itu diadakan, kemudian baru tadi Bapak Ibu, Bu Siti tadi barangnya apa saja? HP, barang-barang pertama. Ya, benda yang kedua? Berpoin yang ketiga? Oke. Oh, Pak Heru, apa kemarin benda pertama? Oh, yang kedua? Yang ketiga? Oke. Pak Alan, tadi benda apa? Ya, kenapa pilih itu tadi? Oke. Seperti itu ya, Pak ya. Ini improvisasi. Vaksin sebelumnya. Apa ya? Kalau yang di buku ini kan, yang ini kan di sana disuruh memilih antara boleh tutup mata kalau nyaman atau tidak gitu kan, atau melihat ke bawah. Artinya kita nggak usah nambahin harus buka, biarkan saja. Mungkin ada CGP yang ternyata tutup mata, nggak apa-apa, apa yang dilihat berdasarkan fantasinya, imajinasinya nggak apa-apa gitu. Jadi kan refleksinya tambah beragam gitu. Ya, kalau itu sih tadi ya. Jadi tergantung dari improvisasi kita menuntun bagaimana mereka. Kadang-kadang tidak, itu kan ya textbook ya. Kadang-kadang kita perlu improvisasi supaya lebih kuatannya lebih ahai gitu ya. Nah, tapi perlu diingat kalau ini tadi adalah fokusnya melihat dengan sadar. Jadi mungkin tetap menggunakan mata gitu, bukan fantasi mungkin ya. Melihat dengan sadar gitu. Iya, tapi di sini nggak ada instruksi. Waktu pas saya juga ingat waktu pas zaman CGP gitu ya. Kalau nggak salah juga kayaknya tutup mata juga ya. Tutup gitu. mata ya. Iya, kayak gitu loh. Artinya apakah kita harus satu persepsi melihat dengan sadar? Apakah harus sadar dengan mata terbuka ataukah boleh sadar, kan nggak harus mungkin mata terbuka gitu misalnya. Sadar diri misal. Bisa. Ya, ada dua madhab ya. Madhab Marmiyah sama madhab Malaysia. Jadi pokoknya penting itu tenang, tapi perlu kita sadari bahwa itu kan diberi penjelasan. Itu adalah melihat dengan sadar. Nah, penting ya. Ibu ya. Ya, dapat dipaham. Dapat lagi. Kalau dengan meremia itu kan meremia, saya juga Tidur. ada kata amati kan tadi ya, amati. Ini loh jenengan itu langsung pikirin dengan kupluk yang hitam, iya kan? Terus setelah pejamkan mata baru amati. Yang amati Atau Dulu ya. Ya udah, ya. Ini bagaimana teman-teman? Amati berarti melihat. merem ya. Ya, paling itu ya. Gimana jadinya? Ya, kalau menurut kami supaya tidak ada bid'ah, mendingan kita melihat dengan mata melihat gitu ya. Berarti kita sepakati setelah merem sebentar terus bisa buka mata. Ya, kita bermata itu digunakan untuk menenangkan suasana. Kalau dipastikan kalau audiennya sudah tenang, rileks, kalian boleh membuka mata pelan-pelan. Di sini juga ada kalimat amati, Pak. Jadi ya, amati juga silakan boleh. ke bawah, relax. Amati, yang namanya amati kan Amati. tiga benda yang ada di depan. Ya, betul. Berarti kan mengamati dia melihat dengan Yang ada di depan, bukan di Ya, belakang. betul. Tapi kan tadi yang ditanyakan di bunda, di tagnya masih bergerak pun amati. Jadi makanya seperti jadi kita diurutkan ya. Ya, ada persepsi. Terima kasih saja. Selesai Pak ya? Oke, terima kasih ya yang sudah dapat selesaikan. Oke, terima kasih. Bu, saya dikasih apa? Dikasih oh, kasih A, kasih lo, kasih to. Yes. Nah, terima kasih. Kupas siram santan, selamat menuju tangan punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang semua Bapak Ibu? Oke, bagaimana makan siangnya hari ini, enak apa tidak Bu? Enak. Oke, sudah sholat semua? Oke, cek sound ya, agar kita bisa satu irama ya, satu frekuensi. Kalau saya bilang CGP Purbalingga, jawabnya adalah siap, tegas, luar biasa. Oke? Ya, baik, kita cek sound dulu. CGP Purbalingga.
Ibu, tadi sudah bersama PP-PP yang luar biasa nih. Untuk selanjutnya dengan PP yang ketiga ya, nama saya Titis Mikayani. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ada ice breaking ya, biar nanti kita lebih bisa menyatu lagi. Kita ice breakingnya adalah sambung kata. Oke, baik. Sambung kata sambung kata ya, Bapak Ibu silakan meneruskan dari kata yang terakhir menjadi sebuah kalimat. Biar seru kita keluar dari pembelajaran ya, biar seru ya. Oke, ya, dari saya dulu yang pertama. Kalimat yang pertama adalah ketika aku teringat dia. Silakan diteruskan Ibu. Dia orang yang paling ku sayang. Oke. Sayangku kepadanya takkan pernah berhenti. Berhenti sejenak untuk istirahat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Keren ya. Nanti muncul ya Bapak Ibu ya dari 15 CGP, itu akan lebih seru ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya masuk materi saya adalah integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Seperti apa ini ya? Oke. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan bekerja dalam sebuah tim. Nanti kita akan membuat 5 kelompok. Kemudian setiap kelompok akan memilih satu RPP yang akan didiskusikan. Di sini Bapak Ibu sudah membawa RPP diferensiasi semua nih? Ya, oke. Nanti RPP diferensiasi itu akan Bapak Ibu sisirkan dengan kompetensi sosial emosional seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan berhitung nih 1, 2, 3 sampai berapa ini Bapak Ibu? Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa berhitung dari Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. 1 Mas, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik Bapak Ibu yang mendapat 1 silakan berkumpul yang 2 dengan 2, 3 dan seterusnya. Silakan berkumpul dan boleh membentuk kelompok pada meja yang lain, silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul. Jadi nanti Bapak Ibu CGP-nya berkumpul ya, tidak pada tempat yang tadi. Oke, selanjutnya dalam kelompok Bapak Ibu akan memilih satu RPP yang sudah Bapak Ibu bawa. Kemudian akan Bapak Ibu diskusikan, Bapak Ibu sisihkan minimal 2 kompetensi sosial emosional. Baik Bapak Ibu, kami beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan RPP tersebut. Silakan Bapak Ibu, materi waktu saya mulai sekarang. Di sini berarti kita sebagai PP mungkin bisa muter nih keliling nih Bapak Ibu, membimbing semua PP ikut template membimbing mengitari CGP barangkali nanti ada hal yang perlu kita komunikasikan. Kita pakai timer nih biar nanti waktu bisa tepat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. 30 menit sudah berlalu. Untuk selanjutnya saya ingin ada satu perwakilan dari CGP untuk kesediaannya maju ke depan mempresentasikan RPP yang memuat ASN. Siapa yang berkenan Bapak Ibu silahkan. Ayo monggo. Enggak pre-memori tadi maju ini. Itu siapa ini? Berapa menit RPP? Oh iya. Ya. Presentasi pengajar presentasi RPP yang Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang anak-anak. Alhamdulillah. Apa sih? RPP-nya? Bukan aja.
benar-benar baru datang. Mensimulasikan ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan RPP KSE yang telah saya buat. Jadi saya mengajar di kelas 4 SD dan sudah membuat KSE pada modul ajar IPAS, yaitu fotosintesis. Jadi dalam RPP tersebut saya memasukkan teknik Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran diri, kesadaran sosial, kesadaran diri, ya tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keputusan yang pertama, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan. Ya, ini RPP saya memuat kelima dimensi itu. Demikian ya Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup jelas dan tidak ada yang dipertanyakan karena saya melihat dari raut wajah Bapak Ibu sudah sangat jelas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak membuka sesi tanya jawab. Baik, mohon maaf tadi saya yang terlewat untuk memberikan observer ya, mempersilakan dua utara untuk sebagai observer ini. Mohon maaf tadi terlewat seperti itu. Baik, untuk observer dapat memberikan komentarnya, silakan Pak Zen. Ya, komentarnya Bu Yuli sangat luar biasa sekali tadi ya. Di 55-nya sudah tampak sekali dalam RPP-nya, urutannya pun sangat runtut seperti itu. Itu untuk dari tingkatan SD sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa nanti ada gambaran dari tingkatan SMA seperti apa, SMK seperti apa, seperti nanti oleh Pak siapa nanti ya. Itu saja yang saya terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Zen. Tepuk tangan untuk Pak Zen dan Bu Yuli yang sudah mempresentasikan. Baik Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bersama nih bahwa pembelajaran yang memuat kompetensi sosial emosional merupakan hal penting di mana seperti itu nih nanti diteruskan kesimpulannya dari PP. Oke Bapak Ibu, untuk sesi ini sudah selesai, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk sesi kalau tidak salah kalau di apa namanya di Panduan ya. ya. itu simulasi. Simulasi Pak ya. Observasinya juga ada simulasi. Iya. Bukan presentasi gitu. Kalau tadi kan Oh gitu. Oh iya, simulasi. Simulasi pembelajaran KSE. Simulasi pembelajaran KSE dengan ada observernya kan yang iya betul tadi terlewat observernya. Iya, kayak yang pertama. Ya, di halaman 24, pengajar praktik memilih satu kelompok untuk melakukan simulasi pembelajaran yang sudah memasukkan kompetensi sosial emosional. Nah, kemudian perhatikan Bapak Ibu, di lembar observasi itu ada kolom KSE yang dikembangkan, ada 5. Nah, kemudian ada kolom cara penerapannya. Jadi nanti itu observernya mengisi cara penerapannya ketika pembelajaran itu dengan cara apa, kemudian bentuk penerapannya bagaimana, kemudian yang dilakukan guru bagaimana, dan yang dijelaskan oleh guru bagaimana. Jadi memang harus ada simulasi prakteknya. Gitu. Oke. Bagaimana, mau diulang saja atau Pak Rohadi mau presentasi saja? Lanjut aja ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi berbagi strategi berbagi hasil pembelajaran. Sebagai guru penggerak, tugas kita adalah berbagi ilmu apa yang sudah kita dapatkan kepada rekan sejawat, terutama dengan teman-teman Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kelompok lagi nih dengan menyebut kata merah, kuning, dan hijau. Oke, nanti Bapak Ibu yang merah berkumpul dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau. Bisa kita mulai nih. Oke, dari depan Ibu
merah, kuning, hijau. Silakan Bapak Ibu untuk berkumpul sesuai dengan warna yang didapat. Kemudian Bapak Ibu berkumpul berpindah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam kelompok Bapak Ibu akan mendiskusikan strategi berbagi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Mungkin ya, strategi berbagi dengan rekan Bapak Ibu di sekolah. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan waktu 10 menit untuk membuat diskusi tersebut dalam hasilnya nanti mapping ya. Seperti itu Pak. Tadi gimana? Tidak ada formatnya Bapak Ibu, berarti sesuai improv saja langsung ya, sesuai itu masing-masing ya. Seperti itu ya. Oke, main-main silakan dikerjakan. Berarti di sini CGB mengerjakan dalam kelompoknya dengan hasil main map seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bagaimana? Strategi berbaginya? CGB membuat strategi berbagi dalam kelompoknya. Kemudian hasilnya itu berupa main map.